Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 261 Pertarungan Terakhir. Duan Jianhong mendengus dingin. Dengan kecepatan luar biasa, dia dengan lembut memukul dengan telapak tangannya, menamparkan ke arah kepala Big Yellow. Sebagai salah satu prajurit inti ilahi terkuat, Duan Jianhong tidak menganggap serius anjing inti ilahi menengah ini. Dalam benaknya, ia sudah membayangkan kepala Big Yellow dihancurkan menjadi beberapa bagian oleh telapak tangannya. Namun sayang, kenyataan menunjukkan kepadanya pemandangan yang berbeda dari apa yang dibayangkannya. Ketika telapak tangannya bertabrakan dengan kepala Big Yellow, suara yang menyerupai dentingan logam langsung terdengar. Duan Jianhong merasa seolah-olah dia menamparkan baja dingin yang keras. Bukan saja dia tidak menghancurkan kepala Big Yellow menjadi berkeping-keping, tangannya telah robek karena pukulan balik. Apa? Duan Jianhong sangat terkejut. Dia segera menyingkirkan sikap menghinanya. Kekuatan anjing ini telah melampaui harapannya. Dengan hanya basis kultivasi inti ilahi menengah, dia benar-benar telah melukainya. Daoist Black dan Granny Feng yang berdiri bersebelahan juga tercengang dengan apa yang mereka lihat. Keduanya saling bertukar pandang, dan bisa melihat keterkejutan dan ketidakberdayaan di mata masing-masing. Mereka berdua tahu Jiang Chen memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, tetapi sekarang, bahkan seekor anjing yang mengikutinya memiliki kekuatan tempur yang hebat. Ini memutarbalikkan semua akal sehat mereka. Ayo serang bersama, jangan biarkan Duan Jianhong punya kesempatan melawan. Daoist Black berkata dengan nada dingin. Dia baru saja mengalami cedera yang cukup serius, tetapi Nenek Feng berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Bersama dengan bantuan Big Yellow, tidak mungkin Duan Jianhong akan mampu menahan kombinasi ini. Bang! Bang! Riak energi dahsyat mengamuk di seluruh area. 3 manusia dan anjing itu terlibat dalam pertarungan sengit. Di bawah semua serangan itu, Duan Jianhong yang dulunya membawa aura yang mengesankan menjadi sibuk menangani semua serangan itu. Hanya dalam waktu singkat, ia telah beralih ke posisi yang tidak menguntungkan. Aduh! Di sisi lain medan perang, teriakan para pengikut paviliun langit terbakar terdengar di mana-mana. Hampir semua pengikut inti surgawi dan tetua inti ilahi telah terbunuh, dan mereka yang masih hidup terluka parah dan telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Di sisi lain, orang-orang dari Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan bertarung dengan kekuatan yang luar biasa. Jika situasi ini terus berlanjut, tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa menit sebelum semua orang dari Paviliun Langit terbakar dan Sekte Pedang Surgawi tersingkir. Tak lama kemudian, tetua inti ilahi terakhir dari Sekte Pedang Surgawi menjerit memilukan sebelum ia dibunuh oleh Huo Yuner. Kini, Sekte Pedang Surgawi hanya tinggal Duan Jianhong, yang masih berjuang melawan. Namun sikap Duan Jianhong saat ini telah berubah. Rencana bijaknya telah lenyap seperti gelembung sabun. Tidak hanya mewujudkan mimpinya untuk menguasai seluruh provinsi Qi terbukti mustahil, keputusannya juga telah menyebabkan semua prajurit kuat dari Sekte Pedang Surgawi tewas. Bahkan dia sendiri terjebak dalam bahaya besar. Mengapa ini terjadi? Mengapa Jiang Chen ini muncul? Duan Jianhong meraung gila, kedua matanya berubah merah. Haha, Duan Jianhong, tamatlah riwayatmu. Paviliun Langit terbakar sudah tamat, dan kau, Sekte Pedang Surgawimu juga sudah tamat. Semua itu karena keputusanmu sendiri. Daoist Black tertawa terbahak-bahak. Situasinya kini benar-benar terbalik. Lagu yang menghancurkan jiwa, mati sekarang. Big Yellow tiba-tiba berteriak keras, melepaskan gelombang suara seperti tsunami yang mengamuk. Gelombang demi gelombang menutupi Duan Jianhong dalam sekejap. Setelah menerobos ke ranah inti ilahi tengah, Big Yellow mampu menggunakan Soul Crunching Tune sekali setiap 7 hari. Bagaimanapun juga, Duan Jianhong adalah seorang prajurit inti ilahi yang hebat, dan dengan kultivasi Big Yellow, paling-paling dia hanya bisa bertarung seimbang dengannya. Jika Big Yellow melepaskan Soul Crunching Tune saat pertarungan dimulai, itu mungkin tidak akan memberinya hasil yang baik, tetapi karena pikiran Duan Jianhong terganggu, hatinya benar-benar dipenuhi dengan keputusasaan, dan karena dia telah bertarung begitu lama, itu berhasil dengan sangat baik. Duan Jianhong juga mengira dia tahu semua keterampilan Big Yellow, dan dia tidak berpikir Big Yellow masih akan memiliki keterampilan bertarung yang begitu kuat. Soul Crunching Tune sangat kuat, bisa melukai jiwa target secara langsung. Dulu di neraka Inferno, bahkan Combat Soul Evil Devil pun terpengaruh olehnya, apalagi Duan Jianhong. Lagu penghancur jiwa menghantam wajah Duan Jianhong. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia bisa merasakan sakit yang menusuk di bagian terdalam jiwanya. Daoist Black dan Granny Feng menjadi semakin terkejut. Mereka tidak menyangka Big Yellow memiliki kemampuan sekuat itu. Meskipun serangan gelombang suara yang mengerikan itu tidak dilepaskan ke arah mereka, serangan itu tetap saja hampir membuat mereka kehilangan akal sehat. Meskipun mereka terkejut, Daoist Black dan Granny Feng tetap memperhatikan pertempuran itu. Tepat saat Duan Jianhong memuntahkan darah, mereka berdua menyerang pada saat yang sama. Dengan 2 suara tebasan, kedua lengan Duan Jianhong diiris oleh Daoist Black dan Granny Feng.
Sebenarnya, mereka berdua telah menunjukkan belas kasihan kepada Duan Jianhong. Jika tidak, dia akan diiris menjadi dua oleh mereka berdua. Tentu saja, Daoist Black dan Granny Feng tidak membunuhnya karena mereka merasa simpati padanya. Duan Jianhong harus dibunuh, tetapi sebagai salah satu orang terkuat di Provinsi Qi, mereka tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Ah! Taoist hitam, Nenek Feng, tolong jangan bunuh aku. Duan Jianhong menjerit kesakitan. Ia tahu ajal sudah di depan matanya, jadi ia segera memohon ampun. Setelah terkena Soul Crunching Tun milik Big Yellow, jiwanya terus-menerus merasakan sakit yang mencabik-cabik, dan yang lebih parah lagi, ia baru saja kehilangan kedua lengannya, menyebabkan ia kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Ia bukan tandingan Daoist Black dan Granny Feng sekarang. Kami pasti akan membunuhmu, tapi tidak sekarang. Taoist hitam mengulurkan tangannya dan melepaskan energi yuannya, lalu ia mengubah energi yuannya yang kuat ke dalam sangkar yang mengurung Duan Jianhong di dalamnya. Ah! Jeritan mengerikan itu masih belum berhenti. Namun, perang hampir berakhir. Para pengikut Paviliun Langit terbakar melarikan diri ke segala arah, tetapi para pengikut Sekte Hitam mengejar mereka, dan darah mereka turun dari langit. Hanya dalam beberapa menit, semua pengikut dan tetua dari Paviliun Langit terbakar terbunuh. Zhao Chongyang yang kehilangan salah satu lengannya benar-benar tercengang. Perang telah berakhir dengan cara yang bahkan tidak pernah ada dalam mimpinya. Dia melemparkan pandangannya ke medan perang yang dipenuhi dengan bau darah yang menyengat, dan dia melihat tubuh para murid dan tetua dari Paviliun Langit terbakar, dan rasanya seperti ada batu berat yang menekan hatinya, menyebabkan dia merasa kesulitan saat bernapas. Zhao Chongyang, menyerahlah saja, Paviliun Langit terbakar sudah tamat. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi Paviliun Langit terbakar dan Sekte Pedang Surgawi di Provinsi Qi. Taoist hitam datang di depan Zhao Chongyang. Haha. Zhao Chongyang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Ia tertawa dengan darah dan air mata memenuhi wajahnya, membuatnya tampak menyedihkan. Keputusasaan telah sepenuhnya menelan hatinya, semua impiannya telah hancur berkeping-keping, seperti gelembung sabun, inilah kenyataan yang sedang dihadapinya. Perang memang selalu seperti ini, tidak ada yang tahu bagaimana perang akan berakhir sampai saat-saat terakhir. Zhao Chongyang tidak mendapatkan tawa terakhir, begitu pula Duan Jianhong, Daoist Black lah yang mendapatkan tawa terakhir. Mayat-mayat berserakan di seluruh pegunungan hitam, pemandangan yang tadinya hijau dan air yang jernih kini berlumuran darah, dan bau darah yang menyengat mengusik emosi orang-orang. Yang kalah selalu salah, dan Zhao Chongyang tidak lari dari kenyataan ini. Tentu saja, dia tahu bahwa dengan kondisinya saat ini, tidak mungkin dia bisa lolos dari lawan-lawannya. Daoist Black menyerang sekali lagi, memenjarakan Zhao Chongyang di dalam sangkar yang dibentuk oleh energi yuan miliknya. Sekarang, dua orang terkuat sebelumnya di Provinsi Qi ditawan. Zhao Chongyang, Duan Jianhong, alasan mengapa aku mengampuni nyawa kalian adalah agar kalian menyaksikan penghakimanku, aku ingin kalian berdua menyaksikan pertarungan antara Jiang Chen dan Nan Beiqiao. Hari ini, kita akan melihat siapa jenius nomor satu kita, yang melampaui orang-orang kuno dan memukau orang-orang sezaman. Hari ini, jika Jiang Chen dikalahkan, dengan kemampuan Nan Beiqiao, kalian berdua masih akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, sementara Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan akan tersingkir. Tetapi jika Nan Beiqiao dikalahkan, Paviliun Langit terbakar dan Sekte Pedang Surgawi hanya akan ada dalam sejarah Provinsi Qi. Daoist Black melemparkan pandangannya ke langit di atasnya. Energi dalam jumlah besar mengamuk, dan kedua pria itu masih terkunci dalam pertarungan yang sengit. Daoist Black sudah lama mengharapkan perubahan besar dalam struktur Provinsi Qi, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Dia sebenarnya telah menaruh semua harapannya pada Jiang Chen untuk mengubah struktur Provinsi Qi, dan Jiang Chen tidak mengecewakannya. Meskipun baru setengah tahun berlalu, Jiang Chen telah berhasil memperoleh kekuatan yang memungkinkannya untuk melawan Nan Beiqiao. Ini adalah sesuatu yang juga tidak diharapkan oleh Daoist Black. Perang hampir berakhir. Semua orang menatap ke langit, menahan napas, dan memperhatikan pertempuran antara kedua jenius itu. Semua orang tahu bahwa hasil pertarungan ini akan menjadi kunci untuk menentukan nasib Provinsi Qi. Tentu saja, semua orang dari Sekte Hitam dan Lembah Kebahagiaan berharap Jiang Chen akan menang dalam pertarungan ini. Adapun Zhao Chongyang dan Duan Jianhong, mereka telah memasang taruhan pada Nan Beiqiao. Jika Nan Beiqiao adalah orang terakhir yang bertahan, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi jika Nan Beiqiao dikalahkan oleh Jiang Chen, itu berarti mereka sudah tamat. Bang! Di atas langit, Jiang Chen dan Nan Beiqiao sekali lagi saling serang, dan keduanya terdesak mundur hampir 30 meter. Setelah bertarung sekian lama, kedua pria ini masih memiliki semangat juang yang luar biasa, dan mereka dipenuhi energi, tak seorang pun dari mereka merasa lelah sama sekali. Energi yuan mereka yang tersimpan sangat kuat, dan hanya dengan ini saja, mereka telah menyingkirkan semua jenius lainnya. Aku tidak pernah menyangka kau akan maju dengan kecepatan yang luar biasa seperti itu. Sepertinya aku seharusnya membunuhmu di kompetisi Provinsi Qi. Mata Nan Beiqiao memerah.
Kecepatan kultivasi dan keterampilan hebat Jiang Chen telah membuatnya takut. Dia begitu bangga pada dirinya sendiri sehingga dia tidak pernah memperhatikan lawannya, tetapi sekarang dia mulai menyesal memberi Jiang Chen kesempatan kembali di kompetisi Provinsi Qi. Apakah kamu takut? Jiang Chen bertanya dengan senyum acuh tak acuh. Omong kosong. Aku, Nan Beichao adalah jenius nomor 1 di kolong langit, aku tidak akan pernah takut padamu. Jiang Chen, aku harus mengakui bahwa kau juga seorang jenius yang langka, tetapi kau masih jauh dari mampu bersaing denganku. Nan Beichao mulai tertawa. Saya rasa Anda sudah melihatnya, perang di bawah kita telah berakhir. Paviliun langit terbakar dan Sekte Pedang Surgawi telah dikalahkan. Karena Anda, banyak orang telah tewas. Jiang Chen menatap medan perang di bawahnya. Haha, kematian mereka tidak berarti apa-apa bagiku. Selama aku bisa membunuhmu sekarang, aku akan tetap mencapai tujuanku, menaklukkan Provinsi Qi. Nan Beichao tertawa terbahak-bahak. Baginya, semua manusia tidak berarti apa-apa di hatinya. Dia tidak peduli berapa banyak orang yang mati karena dia selama dia bisa mencapai tujuannya, memuaskan hati rajanya. Kamu dan aku sangat berbeda. Aku, Jiang Chen tidak menunjukkan belas kasihan terhadap musuh, aku memiliki cita-cita keadilanku sendiri, inilah perbedaan antara kamu dan aku. Jiang Chen tersenyum. Gagasanmu tentang keadilan hanyalah lelucon bagiku. Jiang Chen, aku akan menyerang dengan kekuatan penuhku sekarang, jika kau tidak memiliki keterampilan yang lebih kuat, kau akan dibunuh olehku. Nan Beichao sekali lagi melepaskan energi dan niat membunuh yang luar biasa. Seolah-olah pertarungan sebelumnya hanya pemanasan, dan pertarungan sesungguhnya datang sekarang. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Tidak ada tanda-tanda ketakutan di wajah Jiang Chen. Di dunia ini, tidak ada yang bisa membuatnya merasa takut.